Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah pisahkan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersama denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku melukaimu, tapi karena tak ada restu dari orang tuamu. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang kupunya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Halo bosku, jumpa lagi bersama Sinju TV. Dan ini saya kebetulan ini kumpul bareng teman-teman kaum muda yang luar biasa. Dan kita punya konten baru di Sinju TV yang judulnya itu Nyonya, singkatan dari nyocot dan nyacat. Jadi kita sebagai generasi muda yang penuh dengan berbagai macam ide, pengen mencoba menyikapi hal-hal yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat kita. Dan untuk edisi kali ini kita akan ngomongin masalah corona yang lagi hot-hotnya. Siap ya bro? Ya, ngomongin corona. Oke. Jadi Perkenalkan nama dulu. oh ya, betul. Ini teman-teman saya yang luar biasa. Ada yang paling jumbo, ada Mas Putra Goblok ya. Ini juragan sound system. Kemudian ini upin-ipinnya saya ini ada Mas Arif Pedro. Ini Selamat malam Asik. Indonesia. Dan Mas Mota Nurawan. Selamat malam. Sebenarnya ada satu lagi teman kita Sera Garing, cuma kelihatannya kena corona gitu. Nggak bisa ikut gabung ya. Biar di rumah saja. ODP, orang dalam pengawasan. Ini gini teman-teman, ini kan lagi hot masalah tentang corona ini. Jadi semacam di mana-mana ngomongin corona. Nek menurut teman-teman corona ya apa terjadi sih? Tak sepengetahuan teman-teman corona ya apa ini? Monggo yang mau jawab dulu. Kalau saya pribadi, sebetulnya tuh saya tuh tidak kenal corona tuh siapa, saya tidak kenal. Tapi kalau namanya saya kenal. Asik. Corona sebetulnya saya tidak kenal. Mungkin Mas Putra? Setahu saya tuh penyakit yang disebabkan karena itu dari makanan-makanan mentah ya, ekstrim. Lebih nganunya ke ekstrim kan gitu, kayak kelelawar, kayak tikus kan gitu. Kalau Mas Putra tahu nggak itu corona? Pengetahuan saya dari medsos, dari YouTube yang berkembang sampai saat ini, corona itu katanya ya berasal dari sebuah kota di Tiongkok sana, di Wuhan, Cina ya. Wuhan, Cina, dan sekarang dampaknya sangat besar sekali terhadap dunia, bahkan hampir 2/3 dunia
terkena dampak virus tersebut. Tidak tahu itu corona itu awalnya dari mana. Kalau menurut Mas Putra kan tadi dari makanan ekstrim, tadi dari kelelawar, terus ada versi lain dari itu katanya botonan borak senjata biologis dari suatu negara yang mau menyerang negara Tiongkok, tapi malah menyebar begitu luasnya ke negara-negara lain yang nggak tahu apa-apa. Itu Mas. Jadi itu prinsip dasar corona ya. Artinya sepengetahuan kalian corona itu. Nek seingat saya corona itu muncul sekitar tahun 2019 akhir, Desember 2019 akhir, makanya ada nama lainnya COVID-19. Nah itu kan karena muncul memang di Cina, di Wuhan Cina tahun Desember akhir tahun 2019. Nah semakin berkembang terus menyebar ke daerah lain, termasuk saat ini sampai di Indonesia. Jadi begitu mengerikannya virus corona ini sampai masyarakat kita itu koyok semacam apa ya, koyok ngerti genderuwo. Kalau ada yang bilang corona ini seakan-akan koyok kiamat gitu. Nah, menurut kalian gimana nih respon masyarakat yang sangat ketakutan ini? Nah itu perlu Mas, perlu disikapi. Terkadang itu waspada itu boleh dalam segala bentuk apapun, penyakit apapun, waspada itu boleh. Tapi terkadang kewaspadaan kita itu terlalu berlebihan, betul. Sehingga menjadi kepanikan parno ya. Jadi belum tentu penyakit itu datang ke kita, belum tentu datang ke mereka terus divonis gitu, kamu nggak boleh kumpul, nggak boleh gini lah. Itu karena itu efek kewaspadaan terlalu berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Tapi di samping itu waspada itu memang boleh, tapi jangan berlebihan. Harus tetap harus waspada ya. Mas Muta ada tambahan mungkin, Mas Putra? Menurut saya sih ya kewaspadaan itu perlu Mas, karena apapun juga kesehatan itu yang nomor satu, yang utama bagi kita. Tetapi sewaspada-waspadanya kita jangan sampai untuk menghambat segala aktivitas kita, dari sekolah, pekerjaan gitu, dari bekerja, dari interaksi, dari bersosialisasi ke masyarakat. Ya memang ada benar juga sih himbauan dari pemerintah untuk membatasi itu semua. Cuma menurut saya sih kok bagi saya itu terlalu lebay, terlalu berlebihan lah Mas. Kita boleh waspada, cuma jangan sampai kayak sekarang katanya Jumatan nggak boleh, terus melakukan segala aktivitas ibadah, entah itu pengajian, entah itu ke gereja, entah itu ke pura atau dan lain-lain, sangat dibatasi. Itu menurut saya menjadi sesuatu yang terlalu berlebihan Mas. Ya kalau gitu kita menurut saya menyikapinya memang waspada itu boleh, mending jangan sampai gitulah. Menyikapinya menurut saya pasrahkan ya, pasrahkan pada yang penting kita jaga kebersihan, jaga pola makan, olahraga, terus cuci tangan sesering mungkin. Dah itu Mas menurut saya. Artinya kita jangan terlalu takut ya. Meskipun memang virus ini sebenarnya itu yang paling ditakuti itu kan karena penyebarannya yang begitu turbo ya, begitu cepat. Jadi hanya dengan bersalaman kita nanti bisa terkena gitu. Jadi memang yang ditakuti dari virus ini adalah proses penyebarannya. Makanya kenapa pemerintah itu kemudian menganjurkan untuk diam di rumah selama 2 minggu, itu karena untuk menghindari proses penyebarannya. Cuma kan ada beberapa hal yang memang tidak serta-merta itu bisa kita lakukan. Karena untuk pekerja-pekerja yang istilahnya mengandalkan pendapatan harian, itu kan repot kalau misalkan harus menghentikan aktivitasnya sementara mereka mau dapat penghasilan dari mana, kan agak-agak repot di situ. Kemudian gini, ada misalkan disuruh belajar di rumah, kemudian ada yang kuliah di rumah, tetapi dalam prakteknya ternyata ini menjadi kontraproduktif karena di Jakarta beberapa hari yang lalu ketika muncul himbauan untuk belajar di rumah malah mereka liburan.
ada yang liburan, pergi liburan. Kemudian di sekitar saya sendiri, anak-anak yang harusnya belajar di rumah malah nge-game, main PS dan sebagainya. Dan juga teman-teman mahasiswi yang kuliah online itu banyak yang mengeluh karena ternyata banyak dosen-dosen yang malah memberikan tugas yang memberatkan. Nah ini menurut jenengan gimana ini? Sebetulnya kalau masalah kita libur di sekolah meliburkan selama 2 minggu itu sebetulnya menurut saya pribadi Mas ya, saya tidak setuju lah. Tidak setuju ya. Alangkah baiknya, oke lah kita mengikuti proses belajar mengajar, tapi jeda waktunya diperpendek. Sebagai contoh, siswa sebelumnya pulang jam 1 kita bisa delegasi jam 10 kita bisa pulang. Kita jangan mengadakan istirahat. Toh lagian di dalam kelas kan kita kan jarak duduk kan ada speknya 1 meter. Jadi tidak mengurangi efektivitas dari proses pembelajaran. Iya. Itu kan banyak yang mengeluh juga itu, yang kuliah malah dosennya memberikan tugas-tugas yang berat, jadi malah merasa tersiksa dengan kebijakan itu, karena tujuannya kan gen virus itu tidak menyebar, tapi kemudian mereka memang orang nyebar virus tapi stres kan malah jadi penyakit juga sebenarnya. Seperti Mas Tito bilang tadi, itu malah kebanyakan disalah gunakan. Ini contoh tetangga saya lah, nggak ada sebut merek, itu senangnya minta ampun, wah aku liburan, terus dia main-main, nggak mengenal, wah aku diprei, saya tuh diliburkan sekolah karena apa tuh, dia tidak memikirkan seperti itu, rutinnya aku prei gitu. Gitu. Repot ya. Memang masyarakat kita belum begitu bisa teredukasi dengan baik sih. Terus kemudian ini fenomena lagi, ketika muncul virus corona ini banyak yang tiba-tiba jadi penjual masker, jadi penjual hand sanitizer. Itu menurut jenengan gimana ini? Bahkan mereka jualnya dengan harga yang tinggi gitu. Ya kalau menurut saya sih jualan boleh lah. Ya kan. Tapi kan ya seharusnya jangan nyampe nimbun kayak gitu kan. Kebanyakan kan masyarakat kita kan menimbun. Ya kan, terus nanti begitu udah meledak ini virus terus dijual harganya fantastik kan gitu. Saya lihat di medsos juga harganya nyampe ada yang 400, ada yang 350 kan gitu. Ya boleh lah kita jual seadanya, harga normal gitu. Harga normal kan gitu. Masalahnya kan kita kan juga butuh kan gitu. Kalau menurut Mas Muta gimana? Ya menurut saya sih ini harus ada peran pemerintah Mas. Masalah masker sama hand sanitizer, saya mohon pada pemerintah untuk mencarikan solusi. Soalnya sampai saat ini pun detik terakhir tadi saya mampir ke Indomaret sama Alfamart kosong juga. Tanya sama kasirnya kosong. Dari kemarin dari beberapa minggu yang lalu kosong terus. Nah di sini ada peran pemerintah, ini caranya dialokasikan dana, apa pabrik suruh produksi lagi, apa dicari diimpor dari luar, apa cari dari daerah lain, terus dibagikan ke masyarakat. Kalau bisa satu orang satu masker, satu hand sanitizer, lah itu sudah sangat bagi saya membantu dan meminimalisir penyebaran virus corona itu sendiri. Tapi sebenarnya Mas, itu bagian dari proses edukasi yang menurut saya juga kurang begitu tepat ya, karena penggunaan masker, hand sanitizer itu kan hanya image dari masyarakat sendiri bahwa itu bisa untuk mencegah corona. Padahal kan sebenarnya dengan sabun cuci tangan itu, sabun biasa itu juga sudah bisa. Hand sanitizer itu kan kalau pas kita benar-benar tidak punya sabun, benar-benar ada sabun baru hand sanitizer. Tapi kelihatannya di Kota Lama, di ruang-ruang publik sekarang sudah ada disediakan hand sanitizer untuk cuci tangan itu salah satu terobosan dari pemerintah juga sih. Karena menurut saya piye ya dengan jualan tiba-tiba sing ora tahu dodolan masker, ora tahu dodolan hand sanitizer, kemudian jualan dengan harga yang
melambung tinggi, ini malah masyarakat tidak terbunuh oleh virus corona, tapi terbunuh oleh harga masker yang mencekik lehernya. Itu artinya sisi manusiawi dari bisnis boleh, seperti yang disampaikan Mas Putra, bisnis boleh, tetapi harus manusiawi lah kan, itu untuk kepentingan saudara-saudara kita sendiri gitu. Terus apa meneh iki habis wae lah. Di Surabaya itu Bu Risma begitu ada ontran-ontran virus ini, semua lokasi publik tempat-tempat publik itu langsung dikasih disinfektan, kemudian disediakan sabun cuci tangan. Kalau pemerintah Kota Semarang sepertinya baru hari ini Kota Lama, dimulai dari Kota Lama. Terus ada ada itu lagi berita tentang ditutupnya pasar-pasar tradisional terkait dengan dampak dari corona ini. Ini hoax atau bukan, kita tidak tahu, tapi pandangan jenengan gimana ini? Menurut jenengan? Kalau menurut saya sih, kalau sampai menutup pasar-pasar tradisional itu sangat berat sekali Mas bagi masyarakat, entah itu bagi para pedagang, para pembeli, konsumen, dan beberapa orang yang mengandungkan penghasilan dari pasar tersebut seperti tukang parkir. Melumpuhkan perekonomian ya? Melumpuhkan perekonomian Mas. Jadi itu menurut saya malah cara ini bumerang. Malah menjadi bumerang. Nah, seperti Mas itu tadi, orang mati mergo virus corona, cara ini malah mati malah kelaparan. Stres sama kelaparan karena tidak punya penghasilan, tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli sayuran, ikan dan lain-lain. Terus sing meh dipangan ki opo? Mas Arif, Mas, kalau setahu saya sih kemarin info dari penjual angkringan tetangga, itu katanya diliburkan 4 hari untuk penyemprotan jenis disinfektan itu katanya. Diliburkan 4 hari, namanya gitu. Jadi sementara pasar dibersihkan dulu lah ibaratnya ya. Jadi tidak untuk ditutup, tetapi untuk dibersihkan, dikasih disinfektan. Terus ini Mas, jenengan kalau cermati, sekali lagi virus corona ini memang menjadi, sebenarnya sih hanya sebuah virus ya, tetapi menjadi kompleks, menjadi begitu luar biasa karena multi efek. Jadi semua bidang itu terkena dampaknya. Nah, kemudian karena beritanya ini luar biasa, maka muncul berita-berita tidak benar juga, artinya hoax-hoax yang menyertai ontran-ontran corona ini. Contoh ada, saya kemarin baca ada sekitar 300-an hoax yang dikeluarkan oleh Kemeninfo. Salah satunya itu kan ada hoax yang menyatakan bahwa dengan minum alkohol bisa mematikan virus corona. Merokok juga bisa merokok. Kemudian ada yang di Thailand itu malah dia sembuh dari corona karena ganja. Terus di Indonesia sendiri sempat muncul corona bisa diatasi dengan bawang putih. Nah ini berita-berita yang menyesatkan ini, menurut jenengan gimana ini? Nah, kalau saya pribadi itu harus peran serta dari media. Sekarang kan unsur media kan berpengaruh besar, terus gampang diakses. Nah itu harus berperan besar. Kurangi hoax. Betul. Hoax. Hoax itu sebenarnya itu virus Mas, itu juga virus. Hoax itu salah satu virus, salah satu virus yang mendoktrin pikiran kita untuk berpikiran yang belum tentu terjadi. Betul. Kalau menurut saya gitu Mas, peran serta dari media harus mempersempit ruang hoax tersebut. Harus dipertegas ya. Harus dipertegas. Jangan sampai menyebar informasi yang tidak benar. Tapi
menurut saya juga harus ada benteng dari diri sendiri. Iya, benar. Artinya ketika menerima berita itu kita tidak bisa langsung membenarkan ya, artinya membenarkan oh iki benar terus kemudian kita bagikan, itu kan malah bikin masyarakat semakin tambah cemas. Harus benar-benar disaring benar apa enggak. Nah, Mas Muta gimana pandangannya? Pandangan saya terhadap berita hoax itu ya mau gimana lagi ya Mas ya. Karakter dari masyarakat kita sih gampang, coro kasarnya gampang digosi, gampang dibom, titik-titik dicerna langsung percaya, oh ya bener ya, padahal itu belum tentu 100% benar. Benar seperti diomongkan Mas Arif tadi, hoax itu juga termasuk virus ya. Bahkan lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri, bisa menakuti masyarakat, bisa mengadu domba masyarakat. Mengadu domba, betul. Jadi selain kita membasmi virus corona tersebut juga dibarengi dengan membasmi berita-berita hoax tersebut. Harus diperangi ya, juga. Harus diperangi juga dari diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan tidak langsung percaya. Kalau kita percaya, kita senang mereka yang mengeluarkan berita-berita itu senang. Wah, kayak gampang percaya, wah tak ada boleh, tak kayak berita kok ini, kan bingung dewi-dewi, itu suatu bentuk adu domba massal Mas. Ya, Mas Putra nambahi? Kalau saya nambahi ya itu tadi yang diomongkan sama Mas Arif, kalau bisa perangilah hoax kan itu. Yang penting ambil berita yang baik, terus jangan menyikapinya jangan langsung kan gitu. Harusnya kita menelusuri itu sumbernya dari mana dulu kan gitu. Jangan harus langsung percaya. Itu biasanya mentah, kan, gitu. Biasanya yang sering memakan mentah itu orang-orang yang sudah lanjut usia kan, mereka kan biasanya kan sekarang kan banyak juga ya orang-orang tua atau nenek-nenek kita, oma-oma kita yang sekarang sudah pegang HP-nya sudah canggih, bisa WA lah, karena itu sudah bagian dari peradaban kita lah. Kadang-kadang mereka nerima informasi yang seperti itu tidak dicek dulu, mereka mesti langsung panik, langsung disampaikan ke masyarakat lain. Betul. Apalagi dengan TikTok ya Mas. Lah, wih. Sekarang TikTok kan ting. Lagiane Mas, maksudnya apa jenenge perubahan peradaban. Jadi yang tadinya peradaban jadul menuju yang modern, canggih, sekarang milenial. Tapi itu juga bisa mengurangi kepanikan kita. Betul. Karena salah satu testimoni dari orang yang sembuh dari penyakit corona itu, salah satunya itu dia menimbulkan rasa bahagia pada dirinya sendiri. Jadi ada juga yang dia masih ODP ya, orang dalam pengawasan itu, dia malah semakin cemas karena munculnya berita-berita yang tidak benar itu, dipojokkan itu, jadi tambah stres. Ada lagi Mas yang ingin disampaikan Mas? Ya itu tadi Mas, terkait apa yang dibilang Mas Muta itu tadi, peran serta dari pemerintah daerah ya, pemerintah kota ya. Untuk saya mohon maaf sebelum saya menyampaikan, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan. Saya minta saya lagi itu bapak-bapak yang duduk di anggota dewan. Wakil kita lah ya, wakil kita. Bu yo, masalah seperti ini Bu yo, kenapa kok orang pas masa kampanye dhisik? Andai kan masa kayak gini, masa kampanye, beliau-beliaunya mungkin dengan antusiasnya membagi masker, apa yang kita perlu. Tapi sekarang ini kembali lagi cerita tentang wakil rakyat yang terbaru juga itu kan. Ada wakil rakyat dari Blora itu yang ketika diperiksa untuk suhu tubuh dan dia tidak mau, malah arogan, merasa bahwa dia itu wakil rakyat, jangan sampai diperiksa gitu. Itu kan lagi viral juga itu. Apa dia wakil rakyat awet dhewe kok ngono kabeh ya? Jangan awet. Kita mendoakan agar beliau-beliaunya sehat walafiat, amin. Ya. Itu harga masker itu tak sebanding sama harga kaos-kaos yang dia berikan Mas.
Kalau kita melihat dari sisi finansial, piro to rego masker iki? Satu banding berapa 5 atau berapa itu? Dia kan bagi kaos waktu kampanye cung-cungan berapa nyoh. Nah, ini masker sampai kehabisan stok dan mereka tidak peduli. Nah, dan mereka tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendengar. Ya itu memang Mas. Kalau itu memang salah satu yo piye ya, memang ya tadi yo piye ya gitu. Artinya memang mental wakil rakyat kita kan dari dulu gitu. Nek pas butuh, butuh, tak jalumu tak kei. Tapi ketika gawon, masih iso ditekokke. Apa itu gawon seduluran nak gadah perlu mawon. Nah, seperti itu. Kayak gini masker tuh harganya berapa? Betul. Kok enggak ada. Atau jangan-jangan mereka berprinsip alah kan wis ana sing dol masker sudah diwakili kan. Jadi ada yang mewakili mereka. Jangan-jangan dia bisnis jual beli tidak bisa nimbun juga ngambil keuntungan. Oke rakyat. Yo sebenarnya itu kita respect sama wakil rakyat sekarang. Cuma yo ada beberapa oknum lah kalau kita bicara yang apa namanya itu pasti oknum. Tidak semua wakil rakyat itu seperti itu. Ya yang pasti kalau bisa wakil rakyat jangan nyampe tutup telinga, betul, tutup mata kan gitu. Iya. Kita harus dengar keluh kesah masyarakat yang di bawah kan gitu. Ini loh sebenarnya apa yang kita alami saat ini, Mbok yo, ayo nyengkuyung, ayo ngewangi masyarakatmu biar sing milih kowe. Gitu ya. Masyarakatmu butuh ini itu, ayo silakan, ayo monggo. Bro, jadi konten kita ini nyocot sama nyacat ya. Jadi mohon maaf Pak Wakil Rakyat, karena kita memang tugasnya nyocot sama nyacat. Jangan sampai dimasukkan di hati ya. Ya kita di sini ndak butuh apa namanya kita nyari solusi harusnya gini, kita udah butuh yang penting kita sampaikan apa yang kira-kira kita pandang bahwa betul bahasa Jawanya mudoroso. Kita ndak cocok dengan ini, ya itu tadi ya nyocot wae lah. Kok di dalam proses nyocot itu memang ada pihak-pihak yang harus dicacat seperti tadi oknum-oknum wakil rakyat, ya sampaikan aja masalah. Atau terlebih salah satu pimpinan daerah ya dulu apa itu tadi saya sempat dengar tidak boleh Jumatan ditiadakan. Itu kan wagu atau rasu tuh Mas. Wah, wagu. Mosok ibadah, kita mau beribadah, kita mau minta sesuatu pada Tuhan, apapun yang terjadi kita kan harus minta pertolongan pada Tuhan. Mas. Kok enggak boleh kok dibatasin, kok malah kok pikirannya kok malah wedi karo penyakitnya, orang wedi karo. Pesan saya buat seluruh masyarakat di Indonesia, kita boleh waspada boleh, tapi jangan sampai takut, jangan sampai terus mengurung diri, mengurangi segala aktivitas secara ekstrim, terus ora kumpul tonggo, ora kumpul konco, langsung ndekem ning omah, we masa stres. Lockdown. Terus maka dari itu, daripada kita mengurung diri di rumah terus mengurangi segala sesuatu, tuh mendingan kita jaga pola hidup kita, jaga kesehatan, pola makan yang disiplin, terus sering-sering cuci tangan, cuci muka kalau bisa, ben ra nglinyit lah, ben glowing, ben glowing, dan apa, suplemen vitamin Mas, untuk menambah kekebalan daya tubuh kita, ben ra ngelukro, ra pileren. Dan untuk pesan saya untuk pemerintah, entah itu pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, jangan sampai masyarakat itu jadi takut, apalagi sampai mengeluarkan kebijakan lockdown seperti negara-negara di Eropa sana seperti Italia, Prancis dan lain-lain. Soalnya apa Mas?
negara kita itu berbeda, budayanya beda sekali sama negara barat sana. Di sana nggak ada arisan RW, arisan RT, PKK, kumpulan nggak ada. Di sana hidup sangat individualis. Kebanyakan mereka tinggal di apartemen-apartemen, bahkan tanggone mati pun mungkin harus layar, harus reti langsung di kremasi ini rumah sakit. Beda dengan di Indonesia, kita tetap butuh tetangga, butuh bantuan teman-teman, sanak saudara, kerabat. Itu selingkuhan. Betul ya. Itu jodoh ya. Itu jodoh. Emang benar. Tapi untuk Mas Arif jangan saat ini lah kalau mau menikah. Kurang sumbang. Wedi ya Mas ya. Wedi. Dan yang penting tetap semangat untuk melawan virus corona tersebut dan tetap berserah diri pada yang di atas. Betul. Itu Mas dari saya. Ada lagi tambahan Mas Arif, Mas? Ya, kalau tambahan dari saya untuk khususnya untuk pemerintah, jangan nyampe tutup telinga, tutup mata. Kita harus dengar keluh kesah masyarakat kita, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu masker, entah hand sanitizer. Itu harusnya pemerintah yang ngupoyoke kan gitu. Harusnya yang benar-benar mengupayakan, oh masyarakatku butuh hand sanitizer, butuh masker untuk saat ini. Jangan nyampe, ya pokoknya khusus untuk pemerintah harus bisa dengar keluh kesah masyarakatnya yang bawah. Oke bro, tidak terasa obrolan kita sudah begitu panjang dan kita simpulkan bahwa waspada boleh, tetapi jangan sampai panik. Kita berserah diri saja karena kita yakini bahwa yang terjadi sekarang ini pasti atas kehendaknya, sehingga semua akan juga berlalu melalui Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan musibah ini, dengan geger-gegernya ini semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya. Itu saja kesimpulannya, mutu rak mutu, sing penting nyocot ya. Dan kita ketemu lagi di Nyocot dan Nyacat episode berikutnya. Kita bareng-bareng sepakat untuk bareng-bareng meneriakkan bersama lawan corona ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Bersama lawan corona. Asik. Dadah. Ana sing wek-wek.